Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang tes bakat. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Denisa Ramadanti, Ivena Piagio Gunawan, Sani Tukasal Sabil Nabilah, dan Yolanda Esa Pratiwi. Sejarah tes bakat. Tes bakat muncul karena pemikiran para psikolog bahwa tes intelijensi hanya mengukur aspek tertentu dari intelijensi, di mana hal ini saja tidaklah cukup karena tidak semua aspek penting terwakili karena cakupannya yang agak terbatas. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama, para psikolog mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan, serta dalam seleksi dan klasifikasi personil industri dan juga militer. Sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat. Misalnya pada tahun 1920-an sejumlah tes intelijensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Aplikasi praktis tes selanjutnya menunjukkan perlunya dikembangkan tes multi bakat multiple aptitude test karena sarana untuk menyusun tes semacam ini telah tersedia. Pengertian bakat. Bakat menurut Sperman dalam Fudiar Tanta tahun 2004 adalah satu kemampuan khusus yang berkembang secara menonjol atau istimewa dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Bakat tidak sama dengan kecerdasan, tetapi kecerdasan menjadi dasar untuk berkembangnya bakat. Bahkan kecerdasan itu dapat dipandang sebagai faktor umum dan bakat itu adalah faktor khusus. Selanjutnya ada bakat menurut Muhammad dalam Nuraini tahun 2012, di mana mengemukakan bahwa bakat bersifat bawaan dan harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bakat itu senantiasa harus diasah dan dikembangkan agar dapat muncul dengan optimal dalam diri seseorang. Pengasahan yang dilakukan harus sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan bakat, karena bakat berbeda dengan kemampuan yang tidak terlalu menekankan pada latihan atau pengasahan. Dari pemaparan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi bakat adalah sesuatu hal yang menonjol pada seseorang dan menjadi kelebihan dari individu tersebut pada bidang tertentu. Misalnya, bakat pada bidang olahraga atau sebagainya. Bakat seseorang dapat muncul apabila bakat individu tersebut selalu diasah atau dilatih. Tujuan tes bakat, diagnosis. Tujuannya adalah untuk mengetahui bakat seseorang sehingga akan lebih mudah memahami potensi yang ada. Dengan demikian, dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi testi di masa kini secara lebih cermat. Prediksi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh lembaga sehingga dapat diperkirakan atau diprediksikan kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Berikut adalah jenis-jenis dari tes bakat. 1. Differential Aptitude Test DAT O2, General Aptitude Test Battery, GATB-O3, Flanagan Aptitude Classification Test, FACT, Over Academic Promise Test, APT, O5, Flanagan Industry Test, FIT, O6, Guilford-Zimmerman Aptitude Survey, O7, Non-Reading Aptitude Test Battery, NATB, 1969 edition. Penggunaan hasil tes bakat dalam bimbingan dan konseling. Bakat atau kemampuan khusus sebagai potensi yang dimiliki oleh individu siswa perlu sekali digali agar tampil dan dapat diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Hal ini penting sekali diterapkan khususnya dalam rangka program layanan bimbingan karir. Umumnya dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kemampuan individu siswa agar siswa mampu memahami dirinya, terutama bakat-bakatnya. Dengan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, maka individu tersebut akan mampu untuk membuat perencanaan dan keputusan karirnya di masa depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.